kita di posisi 7 nih ya, di bawah Cina, India, Amerika Serikat, Pakistan, Brasil, dan Meksiko. Kemudian prediksinya tahun 2030 kita masih nomor 7 ya. Kemudian tahun 2045 kita di nomor 8 ya, turun ya. Turun peringkat tapi jumlah orangnya meningkat tentu saja. Ini menurut IDF Atlas Diabetes edisi ke-9 tahun 2019. Jadi sebenarnya ini suatu hal yang tidak perlu kita banggakan ya, karena Indonesia masuk 10 besar penyakit terkemuka ya di dunia. Jadi ini yang menjadi PR kita semua, bagaimana negara kita bisa keluar dari urutan 10 besar jumlah penderita diabetes mellitus. Ini top 10 negara dengan jumlah orang yang terkena lihat kadar glukos toleran ya. Jadi ini adalah prediabetes ya. Jadi kalau tadi orang dengan diabetes tegak ya diagnosisnya, kalau ini yang prediabetes ya. Kita lihat Indonesia di tahun 2019 itu ada di posisi ketiga, prediksi 2030 di posisi ketiga, kemudian 2045 kita diprediksi di posisi keempat. Jadi ternyata kita masuk 5 besar dengan jumlah orang-orang dengan prediabetes baik di tahun 2019 maupun nanti diprediksi 2030 maupun 2045 ya. Ini menurut Atlas Diabetes IDF tahun 2019. Kemudian kita lihat ya, ini top 10 negara tentunya ya, juga di sini jumlah orang-orang dengan diabetes ya. Kita lihat Indonesia tahun 2021 kemarin itu sekitar 19 juta. Kemudian diprediksi tahun 2045 meningkat menjadi sekitar 28 juta ya. Jadi memang posisi negara kita ini masuk 10 besar bahkan 5 besar untuk jumlah orang-orang dengan diabetes maupun orang-orang prediabetes ya. Baik yang sudah mengalaminya ya, yang terdata maupun perintah saja, tapi juga kita tentunya bagi ahli gizi, buat para dokter, kemudian mungkin sejawat-sejawat ahli kesehatan masyarakat dan sebagainya, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana kita menjaga pola makan, tadi sudah disinggung banyak oleh Bu Esti dan kawan-kawan, supaya kita bisa keluar dari ranking 10 besar dunia ini. Ini kita lihat ya, ini ada semacam grafik itu ya. Ini kita lihat kalau yang hijau ini adalah post meal blood glucose, ini adalah gula darah 2 jam setelah makan. Kalau yang merah adalah gula darah puasa ya. Di sini yang garis lurus ini adalah diagnosis diabetes mellitus. Jadi kesimpulan dari yang grafik pertama ini, kalau orang sudah terdiagnosis diabetes mellitus, gula darah puasanya naik, kemudian gula darah 2 jamnya juga naik ya. Jadi intinya di atas gula darah puasa biasanya. Kemudian kita lihat di yang kedua ya, grafik yang kedua, di sini yang biru ini adalah suatu resistensi insulin. Kemudian di sini ada faktor obesitas ya, ini bisa kita modifikasi tentunya dengan lifestyle, gizi dan sebagainya. Kemudian di sini ada kegagalan daripada sel beta. Kalau kita flashback ya, apa itu sebenarnya diabetes mellitus, itu adalah diakibatkan kegagalan daripada sel beta, daripada insulin untuk menyimpan gula darah ke jaringan ya, sehingga terjadi yang dinamakan hiperglikemi, kadar gula darah naik ya. Dan pada diabetes mellitus tipe 2 itu biasanya terjadi yang dinamakan dengan insulin resisten atau resistensi insulin. Jadi insulinnya ada tapi tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga kadar gula di dalam darah tentunya akan naik ya. Tapi kemudian jumlah insulin ini lama-lama juga akan turun
karena sel beta ini kecapean ya, sehingga gula darah makin tidak terkontrol. Kemudian ini ada grafik bagaimana perubahan makrovaskuler dan juga mikrovaskuler ya. Makrovaskuler ini adalah pembuluh darah besar, mikrovaskuler adalah pembuluh darah kecil, dan kita lihat di sini diagnosis diabetes mellitus bahwasanya perubahan-perubahan makrovaskuler ini sudah terjadi sebelum diabetes mellitus itu ditegakkan ya. Jadi pada kondisi-kondisi prediabetes sudah terjadi perubahan pada pembuluh darah besar kita. Jadi harus hati-hati ya. Jadi faktor risiko untuk sakit jantung misalnya sudah jalan pada saat kondisi prediabetes. Kemudian pada saat diabetes itu telah ditegakkan, itu sudah terjadi komplikasi mikrovaskuler, yaitu pembuluh darah kecil yang mengakibatkan misalnya kelainan saraf, ginjal, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detail ya. Oke, sebenarnya apa itu diabetes ya? Kita ngomong-ngomong diabetes ya. Jadi diabetes mellitus itu sendiri bahasa awamnya adalah sakit gula. Ini sebenarnya adalah suatu diagnosis lab ya, para sejawat pemirsa webinar nasional semua, di mana yang harus dilakukan sebenarnya adalah pemeriksaan glukosa plasma ya. Jadi kalau kadar glukosa plasma puasanya lebih atau sama 126 mg per desiliter, dengan catatan puasa ya, kita berpuasa tidak ada asupan kalori dalam waktu 8 jam, minum air putih boleh ya, ini sudah dikatakan diabetes ya. Atau pemeriksaan glukosa plasma dengan nilai lebih atau sama 200 mg per desiliter 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral atau TTGO dengan beban glukosa 75 gram. Ini setara dengan snack ya. Jadi kalau kita mau mendiagnosis DM setelah puasa, kita berikan pasien atau penderita ini ya, kalau hasilnya di atas atau sama 200 mg per desiliter 2 jam setelah itu, setelah diberikan ini ya, glukosa 75 gram berarti orang itu diabetes ya. Kemudian pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ya, dengan nilai besar sama 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik ya. Jadi keluhan klasik ini seperti sering haus, sering kencing, kemudian juga sering lapar ya. Ini merupakan juga diagnosis diabetes mellitus. Kemudian jangan lupa ada pemeriksaan HbA1c ya. Ini dengan nilai lebih atau sama 6,5% dengan metode yang sudah terstandar oleh National Glycohemoglobin Standardization Program atau NGSP ya. Jadi salah satu dari 4 ini berarti kita sudah dikatakan DM ya, diabetes mellitus. Kemudian kita lihat di sini bagaimana tes laboratorium untuk diagnosis diabetes dan prediabetes ya. Ini kita lihat kalau diabetes HbA1c-nya besar dari 6,5%, gula darah puasa tadi ya besar dari 126, satuannya miligram per desiliter, gula darah 2 jam setelah makan lebih dari 200 ya. Kalau prediabetes HbA1c-nya berkisar antara 5,7 sampai 6,4%, gula darah puasanya 100 sampai 125, gula darah 2 jamnya 140 sampai 199. Kemudian ini yang normal ya. HbA1c kita kalau normal kurang dari 5,7%, gula darah puasa kita range 70 sampai 99, dan gula darah 2 jam setelah makan itu 70 sampai 139. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa webinar, kalau kita ada keluhan sering lapar, kencing, sering haus ya, atau berat badan turun, tidak diketahui penyebabnya, kita harus salah satunya berpikir jangan-jangan kita sudah terkena diabetes nih ya. Makanya kita cek salah satu dari ini cukup ya untuk menegakkan apakah seseorang itu terkena diabetes atau prediabetes atau masih normal. Kemudian kita lihat ya 5 pilar diabetes ya. Jadi ini edukasi, kalau Gizi Nusantara ini lebih ke diet ya. Jadi ternyata diet ini nomor 2 ya, lebih penting ya daripada obat ya. Jadi kalau orang diabetes terus cuman mengandalkan obat kemudian insulin, itu sangat keliru sekali, karena ada pilar yang pertama edukasi dan diet, kemudian olahraga sebelum terapi ya. Kemudian kontrol gula darah rutin. Ini kalau bisa kita punya alat sendiri di rumah,
ini yang dinamakan SMBG ya, self monitoring blood glucose ya. Ini adalah 5 pilar diabetes. Bagaimana di sini peran terapi nutrisi medis? Intinya adalah pengaturan makan seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi. Intinya adalah 3J ya, jadwal, jenis, jumlah ya. Kemudian BNI ya, batasi, nikmati, imbangi ya. Jadi ada rambu-rambunya. Kemudian makanan yang seimbang di sini mengandung karbohidrat, protein, lemak ya. Ini karbohidrat komposisinya 60-70%, protein 10-15%, lemak 20-25%. Ini yang sebenarnya yang secara ideal ya. Tapi kalau misalnya orang diabetes tentunya banyak parameter lain ya, misalnya aktivitas fisik, berat ringannya penyakit, kemudian jenis kelamin, usia dan sebagainya. Jadinya kebutuhan kalorinya tentunya harus dihitung oleh di sini banyak sekali ahli gizi. Saya kira tentunya jauh lebih paham mengenai masalah ini daripada saya ya. Tapi intinya kita para dokter, kemudian masyarakat dan para teman semua harus paham bahwasannya prinsip pengaturan makan seimbang itu adalah 3J, kemudian di sini ya ada istilah BNI ya. Kemudian, nah ini kita lihat bagaimana sekilas saja ya, bagaimana terjadinya hiperglikemi, peningkatan kadar gula darah. Ternyata banyak organ yang terlibat ya, sel beta pankreas ya, terjadi penurunan sekresi insulin. Kemudian ada sel alfa ya. Jadi ada sel beta, ada sel alfa ya. Jadi pada diabetes mellitus sel betanya terjadi penurunan sekresi insulin, sel alfa peningkatan sekresi glukagon ya. Kemudian kita lihat yang ketiga sel lemak ya, peningkatan lipolisis ya, penghancuran lemak, otot, penurunan penggunaan glukosa, hepar, peningkatan produksi glukosa ya. Kemudian mana lagi otak ya, terjadi disfungsi neurotransmitter. Ini yang ini adalah suatu penghubung ya di otak kita untuk sinyal-sinyal saraf ya. Kemudian di kolon, di usus ya, terjadi abnormalitas usus halus, juga peningkatan absorpsi glukosa, ginjal resorpsi glukosa juga meningkat, lambung percepatan pengosongan, kemudian sistem imun disregulasi, ada inflamasi di situ. Jadi banyak sekali ya organ-organ yang terlibat dalam patofisiologi diabetes mellitus. Nih ya. Dan obat-obat itu sekarang juga targetnya adalah organnya gitu ya. Jadi contoh nih yang sulfonylurea, GLP-1, reseptor agonis DPP-4 inhibitor, ini dia ke sel betanya. Ini yang GLP-1, reseptor antagonis DPP-4, kemudian amilin ini yang ke sel alfa. Jadi obat-obat itu sekarang cenderung lebih targetnya ke organ ya. Jadi walaupun banyak ya berbagai macam OAD, kemudian juga sekarang sudah intensifikasi insulin, tapi di sini kita melihat karena tiap individu itu berbeda-beda, tentunya juga terapi ini sangat personal sekali ya, tergantung target organ mana yang akan kira-kira kita ini ya sasar ya, kira-kira demikian. Ada thiazolidinedion ya di sel lemak, metformin ini di otot ya, thiazolidinedion juga ya, metformin juga bisa di hepar ya. Ini saya kira nanti bisa dibagikan ya slide-nya ya. Kemudian ini kita lihat bagaimana prinsip terapi. Saya kira mungkin ya ada keluarga kita atau bahkan mungkin kita sendiri ya terkena diabetes. Yang pertama tadi tentunya adalah edukasi, kemudian healthy lifestyle modification baik diet maupun olahraga. Tapi saya sebagai ahli spesialis penyakit dalam tentunya akan memfokuskan pembahasan di sini mengenai terapi, bagaimana pedoman terapi diabetes. Ternyata yang pertama kita lihat adalah HbA1c ya. Kalau misalnya kurang dari 7,5% kita cukup menggunakan monoterapi ya. Monoterapi di sini banyak pilihannya ya, sulfonylurea dan lain-lain ya. Kemudian jika HbA1c ini tidak turun menjadi kurang dari 7% dalam 3 bulan ya, kita meningkat ke dual terapi. Jadi pakai kombinasi 2 obat gitu loh ya. Jadi di sini pilihan-pilihannya ya.
bisa dikombin ini ya. Kemudian jika HbA1c tidak kurang 7% dalam 3 bulan setelah pakai 2 obat, kita lanjut ke triple terapi ya. Nih, triple terapi ya. Pilihannya masih sama, tapi kita bisa di sini sejak dual terapi itu sudah bisa pakai insulin, basal insulin ya. Ini disuntikkan biasanya cukup sekali sehari ya, bisa malam, pagi, siang ya. Kemudian juga triple terapi di sini ada tempat untuk penggunaan insulin ya. Jadi intinya adalah bertahap ya, monoterapi, dual terapi, kemudian 3 obat ya. Dan jika HbA1c-nya tidak turun di bawah 7% dalam 3 bulan. Nah, ini kita mau tidak mau menambahkan atau memulai insulin ya. Kemudian kita lihat di sini kalau HbA1c-nya sangat tinggi, kita lihat dulu nih ada gejalanya atau tidak ya. Kalau ada kita pakai insulin langsung, kalau tidak ada kita bisa pakai dual terapi atau triple terapi ya. Ini tentunya sekali lagi yang saya katakan tegaskan tadi bahwasanya terapi diabetes mellitus ini sangat individual, tapi kita di sini ada panduan ya bagaimana memulai ya terapi diabetes dengan melihat kadar HbA1c ya. Jadi nanti bisa kita naikkan perlahan sampai di sini kita mulai menggunakan insulin dengan catatan HbA1c-nya sangat tinggi dengan gejala atau tidak respon dengan 3 macam obat. Saya lanjut aja ya, ini ya mungkin bisa kita lihat nih perbandingan menurut Amerika ya, obat-obat anti diabetes, OAD dan insulin ya, bagaimana efikasinya, risiko hipoglikemi, kemudian terhadap kenaikan berat badan, efek samping dan juga biayanya ya, baik dari metformin, sulfonylurea, thiazolidinedion, DPP-4, SGLT2 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis dan juga insulin ya. Kita lihat di sini perbandingan efikasinya ya. Jadi misalnya pasien kita berat badannya tinggi ya, jadi jangan kita pakai obat-obat yang akan makin menaikkan berat badan ya, saya kira demikian. Tentunya ini menjadi pertimbangan ya. Kemudian juga mungkin biayanya ya, kalau pasiennya tidak mampu, mungkin kita mempertimbangkan menggunakan DPP-4 inhibitor atau SGLT2 inhibitor karena harganya yang relatif tinggi ya. Jadi efikasi, risiko hipoglikemi, kemudian terhadap kenaikan berat badan, efek samping, dan harga tentunya ini menjadi pertimbangan bagi para teman sejawat dokter, dokter spesialis dalam pemberian OAD ya maupun insulin ya. Kita lihat di sini bahwasanya efikasi yang tertinggi adalah insulin, kemudian risiko hiponya juga tinggi ya sebenarnya, kemudian terhadap berat badan dia juga ya menaikkan ya, insulin nih menaikkan berat badan. Dan yang sering ini kita wanti-wanti adalah penggunaan sulfonylurea ya, karena dia bisa mengakibatkan hipoglikemi. Jadi kalau para sejawat pernah mendengar obat-obatan seperti glibenclamid ya, itu bisa mengakibatkan hipoglikemi. Kemudian thiazolidinedion di sini ini bisa memperparah memperberat gagal jantung. Jadi kalau jantung bengkak, edem, diberikan thiazolidinedion itu akan semakin bengkak ya. Kemudian metformin ya, ini kontraindikasi pada gangguan ginjal ya. Jadi kalau kreatinin naik, kita wanti-wanti jangan menggunakan metformin ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini merupakan faktor tadi ya, bagaimana kita memilih ya, efektifnya ya, keefektifan dalam menurunkan gula darah, kemudian keamanannya, tolerability-nya, kemudian harga, efek terhadap berat badan dan efek samping ya, yang lain ya. Ini merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan seorang dokter untuk memilih penggunaan OAD bagi pasien-pasiennya. Ini parameter ya, bagaimana kita targetnya IMT 18,5 sampai 22,9, indeks massa tubuh BMI ya, body mass index, kemudian tekanan darah sistol kita harapkan kurang dari 140, tekanan darah diastol kurang dari 90, karena kalau di atas ini berarti hipertensi. HbA1c targetnya di bawah 7 secara umum ya. Saya kira ini tiap orang berbeda, karena misalnya HbA1c orang tinggi ya, kita tentunya tidak mungkin langsung
menerapkan target di bawah 7 bertahap dulu, kita turunkan sampai di bawah 7. Kemudian gula darah puasa ya 80 sampai 130, gula darah 2 jam kurang dari 180. Kemudian di sini kadar kolesterol ya. Kolesterol di bawah 100 LDL ya. Ini kolesterol yang jahat ya. Trigliserid kurang dari 150, HDL. Laki-laki di atas 40 ya, ini kolesterol baik, perempuan di atas 50, ApoB di bawah 90. Ini merupakan target-target baik dari pemeriksaan fisik ya, tensi, kemudian dari pemeriksaan laboratorium yang mencakup HbA1c, gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, kemudian dari kadar kolesterol bagi penderita-penderita diabetes yang kita terapi. Kemudian apa saja komplikasi diabetes mellitus ya, tadi sudah saya singgung sekilas di depan ya. Jadi ada yang dinamakan sebenarnya komplikasi metabolik akut ya. Ini adalah contohnya itu adalah KAD, yaitu adalah ketoasidosis diabetik ya, krisis hiperglikemi, di mana kadar gula darah melonjak sampai bisa sampai 600 ya, 300 sampai 600 mg per desiliter. Ada gejala asidosis, kemudian ada plasma keton. Jadi di urin kita cek ada keton, ketonuri. Kemudian biasanya gejala-gejala asidosis ini bisa sampai penurunan kesadaran dan sebagainya ya. Hati-hati, jangan-jangan ini suatu KAD ya. Biasanya kita ambil juga AGD, analisis gas darah. Dari situ nanti ketahuan pasien itu KAD apa bukan. Kemudian status hiperglikemik hiperosmolar. Jadi di sini kadar gulanya lebih tinggi dari KAD biasanya. 600 sampai 1200 mg per desiliter ya, tapi tidak ada gejala asidosis ya. Pasiennya kompos mentis, sadar penuh ya. Kemudian biasanya tidak ada ketonuri, keton di urin ya. Tapi di sini tentunya kita harus terapi ya, jangan sampai jatuh ke dalam keadaan KAD. Kemudian juga hipoglikemi, ini juga penting ya. Jadi kalau ini hiperglikemi, ini hipoglikemi. Jadi kadar gula di bawah 70 dengan atau tanpa gejala sistem otonom atau Whipple's triad ya. Gejala-gejala yang sering pada sistem otonom adalah rasa lapar, kemudian keringatan, gelisah, parestesi ya, kemudian pucat, takikardi, denyut jantung cepat ya. Jadi ini merupakan komplikasi-komplikasi diabetes ya. Jadi bisa kadar gulanya naik sekali, bisa juga ngedrop ya. Jadi kalau ngedrop ini yang kita khawatirkan justru otak itu kekurangan glukosa, oksigen, ini bisa mengancam nyawa. Jadi harus segera dibolus ya, biasanya dengan dextrose D40% dan juga dipasang infus dextrose 10% biasanya. Oke. Ini komplikasi metabolik kronik ya. Jadi diabetes ini bisa menyerang semua organ ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama adalah retinopati. Jadi ini bisa mengakibatkan kebutaan permanen. Jadi retinanya kena ya. Ini komplikasi mikroangiopati. Kemudian ada nefropati. Ini bisa sampai cuci darah ya kalau ginjalnya tidak tertangani dengan baik. Ya, ini juga komplikasi mikroangiopati. Kemudian neuropati ya, persarafan. Mungkin pernah dengar gejala seperti kesemutan, baal ya. Kemudian kalau misalnya disentuh, dipegang itu tidak terasa ya. Ini merupakan komplikasi neuropati diabetik ya. Kemudian disfungsi ereksi. Nah, biasanya karena vaskuler ke situ terganggu, persarafan, kemudian androgennya dan juga psikologi ya. Ini merupakan komplikasi-komplikasi mikroangiopati diabetes mellitus. Kemudian ini makroangiopati, ada penyakit kardiovaskuler, cerebrovaskuler, dan juga penyakit darah perifer. Jadi intinya adalah kalau kadar gula seseorang itu tinggi, itu bisa mengakibatkan stres oksidatif, kemudian glikasi protein vaskuler, abnormalitas trombosit, kemudian koagulasi, pada akhirnya terjadi disfungsi endotel ya, bagian dalam pembuluh darah, kemudian bisa mengakibatkan penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti angina, infak miokard ya, kematian otot-otot jantung, serangan jantung, stroke, penyakit arteri perifer, dan juga gagal jantung kongestif ya. Kemudian penyakit cerebrovaskuler, ini biasanya adalah stroke iskemik dan stroke hemoragik, dan juga penyakit darah perifer, ini biasanya pada saat
aktivitas dia nyeri ya, dan pada saat istirahat berkurang. Ini yang dinamakan claudication intermittent ya. Bisa tanpa gejala juga ya. Kemudian juga bisa mengakibatkan ulkus iskemik ya, luka pada penderita diabetes itu dikatakan sukar sembuhnya ya. Ini karena adanya penyakit darah perifer ya. Jadi di sana suplai oksigen berkurang sehingga kalau terjadi luka itu akan sukar sembuhnya, apalagi kalau kadar gula darahnya masih tinggi. Mungkin demikian ya sekilas dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa setelah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Azaki SPPD Finasim yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa melalui slido.com, untuk panitia mohon difasilitasi. Dr. Azaki, aku boleh tanya nggak? Tanya duluan. Boleh ya. Ya, screening apa yang perlu kita lakukan untuk pencegahan komplikasi? Kebetulan aku penyandang diabetes, aku tipe 1 dari tahun 97, udah 26 tahun dengan diabetes tipe 1. Screening apa yang perlu kita lakukan untuk pencegahan komplikasi? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara komplikasi ya, diabetes ini tadi ada di slide saya ya. Jadi begitu diabetes ini ditegakkan sebenarnya sudah terjadi komplikasi ya Mbak, komplikasi yang mikrovaskuler. Sementara kalau makrovaskuler justru sebelum diabetes ditegakkan. Jadi yang kita lakukan sebenarnya bukan mencegah komplikasi, tapi bagaimana supaya komplikasinya tidak memberat ya. Salah satunya tentunya dengan diet yang tepat tentunya, kemudian juga olahraga yang dianjurkan, kemudian juga tentunya dengan obat-obatan. Kalau kita bicara diabetes mellitus tipe 1 itu akan tergantung insulin seumur hidup ya. Betul, Karena dia termasuk ke dalam insulin dependent diabetes mellitus. betul. Jadi sel beta pankreasnya yang rusak sehingga memang sekresi insulinnya tidak adekuat. Jadi kita harus pakai insulin dari luar. Sementara kalau yang diabetes mellitus tipe 2, yang sering diabetes mellitus tipe 2 ya Mbak ya, itu biasanya karena lifestyle ya. Jadi kita harus mengubah lifestyle untuk mencegah resistensi insulin yang semakin memberat ya. Jadi lifestyle modification, kemudian olahraga dan juga obat-obat ya. Jadi intinya perbedaannya memang pada patofisiologinya, dan kalau komplikasi saya kira sama. Intinya komplikasi diabetes mellitus itu sudah berlangsung sebelum diabetes mellitus itu ditegakkan pada saat prediabetes ya, untuk komplikasi yang ke arah jantung dan sebagainya. Tugas kita adalah supaya itu tidak kejadian memberat ya. Jadi jangan sampai kita tiba-tiba serangan jantung, jangan tiba-tiba kita datang kreatininnya udah 5 harus cuci darah ya. Jadi itu saya kira menjadi PR bagi para penderita diabetes. Terima kasih. Betul dok. Aku masuk ke pertanyaan dari peserta ya dok ya. Ya, izin bertanya Pak Dokter, bisakah pasien diabetes lepas dari insulin setelah pemakaian bertahun? Bisa, tergantung mana ya. Yang pertama tipenya ya Mbak ya. Betul. Kalau tipe 1 otomatis harus pakai insulin seumur hidup. Kalau tipe 2 kan kita lihat dulu ya. Yang pertama kita lihat gampangnya dari HbA1c ya. Jadi bagaimana tren gula darah dalam 3 bulan terakhir. Nanti bisa kita kurangi insulin dosisnya secara bertahap, dosis insulinnya. Kemudian biasanya kita pakai oral dulu, baru kita lepas ya. Tapi intinya kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita terkecoh ya. Kadangkala kadar gulanya turun, tapi ternyata HbA1c-nya masih tinggi. Jadi itulah kenapa perlu record gula darah harian ya. Itulah kenapa perlu SMBG, self monitoring blood glucose, adalah cek sendiri di rumah. Jangan sampai nanti kadar gulanya nggak karu-karuan ya, atau jangan sampai hipoglikemi. Jadi kita pakai insulin terlalu banyak dosisnya, makannya kurang, justru malah ngedrop hipoglikemi. Jadi pertimbangan untuk melepas insulin ini sangat individual dan saya kira banyak pertimbangan, dan kita sebenarnya tidak buru-buru ya melepas insulin kalau benar-benar belum terkontrol. Makasih. Betul. Iya. Next question nggak apa-apa ya dok? Iya, lanjut aja. Ya. Izin bertanya kepada Dr. Azaki, apakah semua yang mengalami diabetes itu mengalami ketoasidosis? Lalu apa yang memperparah kondisi ini? Enggak, jadi ketoasidosis itu yang berat ya. Jadi komplikasi metabolik akut yang berat, tadi kadar gula 300 sampai 600, dan kalau dalam beberapa tahun atau beberapa bulan itu dia tidak terkontrol, risikonya KAD.
Yang paling resiko KAD justru yang tipe 1 ya Mbak. Kalau jenengan tipe 1 itu Betul. sangat resiko KAD. Kenapa? Betul. Kalau kelupaan nyuntik insulin aja bisa KAD Langsung. yang tipe Betul 1 betul. ya, heeh. Yes. Kalau yang tipe 2 masih masih mending ya untuk insidensi Masih ada KAD-nya. bempernya, masih ada bemper insulin ya. Ya, jadi masih disekresi ya oleh sel beta Iya. itu ya. Jadi sebenarnya kita kalau dengan diet yang baik, olahraga yang bagus ya, kemudian juga obat yang tepat, saya kira kemungkinan KAD ini Betul. sangat kecil pada tipe 2 ya. Saya kira Yes. demikian. Betul dok. Ya. Setuju. Eh, Pak dokter, benarkah pasien DM yang belasan tahun tidak konsumsi gula akan beresiko mengalami gangguan empedu? Saya kira beda ya, beda karena gula ini kan, glukosa ini kan merupakan ini ya, kadar apa namanya, kita membatasi konsumsi gula merupakan diet untuk DM. Kalau Betul. empedu kita lebih cenderung ke metabolisme lemak ya Mbak. Jadi kalau konsumsi seperti apa, makanan-makanan dengan kadar kolesterol yang tinggi itu biasanya akan mengakibatkan misalnya kolelitiasis, batu empedu, penyumbatan saluran empedu ya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi Betul. satunya adalah metabolisme ya, penyakit Mm-mm. metabolisme, satunya adalah gangguan pencernaan. Makasih. Betul. Iya. Kemudian jika pasien DM mengkombinasi obat atau insulin dengan suplemen yang katanya bisa mengontrol gula darah seperti brotowali, sambiloto, apakah boleh dan apakah ada interaksinya, apa efek sampingnya ya? Sebenarnya ya bukan masalah nggak boleh. Masalahnya yang nun sewu obat-obat herbal seperti ini ya Mbak ya, itu kita Betul. nggak tahu kadarnya. Nah ini masalahnya. Jadi Betul. kalau kita sudah kombinasi obat di sini ya, misalnya sulfonylurea ya, kemudian ditambah insulin, itu kemungkinan hipoglikeminya udah tinggi. Iya, betul. Apalagi kita tambahi sama yang seperti ini. Nah, itulah kenapa kalau pasien itu mengkonsumsi herbal, obat-obatan seperti ini, yang kita wanti-wanti adalah satu, kadar gulanya bisa tidak terkontrol ya, karena makannya juga kita juga nggak tahu ya, kemudian juga seberapa banyak obat-obat ini dikonsumsi yang herbal ini, kemudian juga kalau berlebihan malah bisa hipoglikemi. Jadi saya kira ini tidak bijak ya dikombinasikan dengan Betul. obat-obat yang sesuai guideline ya. Makasih. Ya. Ya betul ya, edukasi ya, karena kan banyak orang yang katanya coba ini, mereka Ya, coba-coba ternyata ya dan betul tubuh itu. bukan buat dicoba-coba ya. Bener dok, setuju. Kemudian next question nih, ketika gula darah dicek setelah mengkonsumsi jenis makanan tinggi glukosa dan hasil menunjukkan di atas 200, apakah itu dikategorikan diabetes? Ya, tadi kita lihat dulu ya kategorinya seperti apa ya. Jadi kalau diabetes mellitus tentunya adalah yang kadar gula darah plasma ya Mbak. Jadi yang pena ya. Jadi dan juga makannya juga harus yang tadi 75 gram gula anhidrous itu ya. Jadi kalau misalnya, maaf, misal kita habis puasa ya 8 jam, Ya, kemudian kita ambil gula darah pena plasma ya, kemudian kita misalnya makan nasi padang ya atau nasi rawon, kemudian kita cek 2 jam, itu nggak valid. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kriteria DM ya. Jadi tidak serta-merta kalau 2 jam yang kita sesaat itu makan ya. ya 2 jam kita setelah makan itu kita cek gulanya di atas 200 ini, kita langsung menjudge itu orang DM. Kita lihat dulu, Oke, jangan-jangan makanannya nggak pas dan tidak sesuai dengan kriteria diagnosis DM. Gitu. sih betul-betul. Iya ya, kadang kita sudah panik duluan ya dok ya. Iya, makanya saya nggak begitu, kalau kalau pasien datang ke saya dengan gula darah 2 jam yang tinggi, saya biasanya cross check dulu habis makan apa gitu loh. Karena orang Indonesia biasanya makannya makan besar ya, terus 2 jam setelah itu dia cek. Nah, ternyata di Betul, atas 200, berarti kita nggak bisa mempedomani ini gitu loh. Ya, betul. ya. Kemudian saya pernah dengar bahwa salah satu gejala diabetes adalah kulit gatal-gatal karena gangguan syaraf. Apakah ada hubungannya dok? Ya ini sebenarnya kalau saraf biasanya cenderung ke arah ini ya, kesemutan dan sebagainya ya. Kulit gatal-gatal ini salah satu juga gejala lain ya. Jadi ini biasanya ya terkait karena kalau diabetes itu rentan terhadap infeksi, kemudian ada faktor alergi dan sebagainya. Kalau gangguan saraf ini biasanya ke arah kesemutan, baal dan sebagainya, nyeri ya, itu yang biasanya Betul, neuropati ya. Makasih. yes. Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih. Eh, Boleh.
pasien yang memiliki kadar HbA1c-nya Tinggi ya, 13%. ya. Ya, kadar gula darah puasa dan gula darah sewaktunya normal. Apakah ada kaitan dengan diet dan obat-obatan yang diberikan? Aku Jadi udah geleng-geleng. Jadi sebenarnya sih ini sebenarnya bukan masalah diet dan obat-obat ya. Mungkin Iya, ini compliance-nya tidak baik ya Mbak ya, betul, kepatuhan betul. pasiennya ya. Jadi jangan Yes, menyalahkan diet dan obat-obat, saya nggak setuju iya, ya. iya, Jadi biasanya kalau dietnya bagus, obat-obatnya tepat, ini mesti turun ya. iya, Jadi jangan menyalahkan diet dan obat-obat dengan HbA1c yang tinggi. Karena ini betul. sangat-sangat terkait dengan kepatuhan pasien. Ya, makasih. Betul. Iya, dan bisa jadi pas dia mau ambil darah, dia jaga makan. Makanya GDP dan GDS-nya jadinya bagus, normal. Ya, makanya Tapi makanya makanya sewaktu-waktu data berantakan, cuma Mak 13%. makanya gini, makanya, HbA1c ini nggak bisa ditipu ya. Jadi Betul. kalau kalau, misalnya mau ke saya atau ke sejawat lain ya, Yap, puasanya bener ya, mau yap. kontrol ya takut dimarahi ya, Iya, gula darah puasanya bagus misalnya, di bawah 100 ya, tapi ternyata kita cek A1C-nya 13 seperti ini. yap. Berarti dia keseharian nggak bener, Betul. dietnya nggak Setuju. bener, obat-obatannya juga kadang dimakan, kadang enggak, biasanya gitu. Iya, betul, Dok. Kemudian ketahuan, langsung ketahuan gitu, A1C-nya tinggi. Jadi jangan menyenangkan dokter ya, tapi menyiksa diri sendiri ya. Saya kira lebih tepat kita ini ya, tetap kita disiplin ya. Dokternya juga nanti bisa merumuskan terapi dengan tepat, kita juga hasil pengobatannya optimal. Iya, betul, Dok. Iya, kemudian apakah hipoglikemi dapat dicegah dan dikelola, dan bagaimana cara mengontrol diabetes dengan baik? Bisa banget ya, kalau hipoglikemi ini biasanya, penggunaan obat-obatan yang dosisnya tidak tepat dan makan yang terlalu sedikit ya, ini bisa terjadi hipoglikemi pada lansia juga bisa. Cara mengontrol DM tadi udah ya, diet, edukasi dulu diet, Yes. olahraga, kemudian obat, baru, self monitoring blood glucose. Jadi jangan kebalik ya. Jadi bukan berarti saya menjelaskan obat-obat, seabrek di sini, terus kita bilang obat lebih penting dari diet ya. Jadi udah benar tadi, diet dulu baru obat ya. Kira demikian. Iya. Kemudian, bagaimana penanganan pertama yang perlu dilakukan apabila mengalami hipoglikemi agar tidak Biasanya biasanya memperparah? minum teh ini, minum teh manis ya, Mbak, ya. Jenengan Yes. pernah enggak? Ya, langsung Ya. absen. Iya. Biasanya pusing liar ya kalau istilah Jawanya ya. Jadi pusing, nggak nyaman ya, kayak orang mau Ya, pingsan ya, itu adalah gejala-gejala hipoglikemi. Biasanya pertolongan pertamanya dengan, minum, yang, manis ya, bisa ya teh manis betul. dan sebagainya atau misalnya cemilan, biar tidak pingsan dan jatuh ke dalam kondisi koma hipoglikemi. Makasih. Yap. Ya, kalau di komunitas diabetes itu kita ada namanya, apa ya, aturan 15. Jadi minimal kita mengkonsumsi minuman yang dengan kandungan gula 15 gram, Ya, kemudian tunggu 15 menit, kemudian cek lagi gula ya. darahnya, apabila masih rendah ulangi 15 menit lagi, kayak gitu sih. Betul, itu sebenarnya kalau kalau biasanya hipoglikemi itu biasanya berulang dan tidak teratasi, biasanya langsung ke UGD ya, ke rumah sakit, supaya tidak terjadi kegawatan ya. Betul. Kadangkala kita, pemakaian insulin yang dosisnya tidak tepat, kemudian juga obat-obat golongan sulfonylurea itu biasanya kecenderungan hipoglikeminya cukup tinggi. Makasih. Iya sih, betul-betul. Kemudian, apakah ada kekhususan tata laksana terapi gizi medis atau medikamentosa pada DM gestasional? Ini DM pada ibu hamil ini, ya. Betul. Jadi intinya kalau kalau gizi saya kira hampir sama ya, tapi intinya kalau diabetes mellitus yang gestasional ini, setelah hamil biasanya dia bisa membaik kadar gulanya. Kemudian yang paling aman pada ibu hamil adalah insulin, ya. Betul. Jadi insulin, metformin belakangan juga diketahui aman, tapi intinya, pada ibu hamil, ini terkait, kehamilannya. Jadi bisa tidak permanen ya. Kalau diabetes mellitus tipe Ya, 1 permanen ya Mbak ya. Ini, betul. bisa normal ya, Yes. postpartum. Ya, Ya, memang ini sih, biasanya kalau orang-orang hamil terus terkena diabetes, mereka kan khawatir kena ibu dan bayi ya. ya. Apalagi kan kadang-kadang perubahan hormon juga pas saat hamil, jadi memang harus sering sering banget konsul ke dokter dan cek gula darah, jangan lupa, itu penting banget. Biasanya biasanya dokter SPOG-nya, dirubber ya dengan penyakit dalam ya. Jadi memang, Yes, orang-orang hamil ini banyak sekali komplikasi juga, yes. tidak cuma DM, hipertensi dan sebagainya. Oh ya, Dan betul betul. tentunya obat-obat, diabetes tidak semuanya aman ya pada ibu hamil ya.
Ada juga Betul. yang teratogenik bisa menyebabkan kecacatan janin, jadi memang harus hati-hati dan dikonsulkan ke dokter ahli. Saya kira Ya, demikian. betul. Ya, betul, Dok. Apa pengaruh stres atau kurang tidur terhadap kenaikan gula darah? Nah ini edukasi ini pikiran ya. Pikiran ternyata juga bisa menaikkan gula darah, ini yang dinamakan dengan stres hiperglikemi ya. Yes, Lama-lama ini juga bisa memicu diabetes ya. Tapi sekali lagi ini tidak berdiri sendirian ya Mbak ya. ya, Karena betul. pengaruh lifestyle, kemudian juga kurang olahraga, ini sangat pengaruh ya. Tentunya juga orang-orang dengan riwayat keluarga diabetes itu biasanya kecenderungannya menderita diabetes akan berkali lipat lebih besar ketimbang orang normal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita diabetes, kita hati-hati nih makannya dan sebagainya, jangan sampai kita seperti Bapak Ibu kita ya. Jadi ini bisa menginduksi stres hiperglikemi, tapi untuk menjadi diabetes mellitus banyak faktor lainnya. Betul. Betul, dan saya pun yang sudah diabetes pun kalau stres memang akhirnya ini insulin resisten. Kalau anak lagi sakit tuh gula darahku langsung naik sendiri tuh karena stres mikirin anak Malah sakit. menginduksi ya, malah jadi Iya, naik ya. betul, betul. Iya, anak sakit akunya yang stres. Akhirnya endoku yang ikutan stres juga karena gula darahku nggak turun-turun. Bagaimana mencegah komplikasi dari diabetes seperti retinopati dan nefropati diabetik? Ya, saya kira ini udah tadi ya. Intinya ini udah jalan ya, Mbak. Tugas Yes, kita gimana supaya tidak sampai terjadi kebutaan, tidak sampai semua yes, betul. saraf-saraf rusak ya. Itu yang menjadi Betul. PR kita. Tentunya obat-obatan untuk saraf ini ada ya dari dokter saraf ya, dan juga biasanya kita kolaborasi. Kalau udah ada gejala seperti kesemutan dan sebagainya, segera periksa, jangan sampai nefropatinya memberat. Kemudian juga mata kabur kalau sudah dialami, langsung saja diperiksa, biasanya kita rubber dengan spesialis mata. Saya kira demikian. Iya. Kemudian ini ya, izin bertanya mengapa kalau pasien DM mengalami hiperkalemia umumnya diberi dextrose? Apakah tidak beresiko meningkatkan gula darah? Oh enggak, ini biasanya kita balance dengan insulin. Jadi Oke, kalau di UGD itu hiperkalemi ini kita berikan dextrose 40, kemudian RI regular insulin 10 unit IV dimasukkan intravena. Jadi ada pembalansnya. Jadi ya biar balance, betul. menurunkan ini, tapi juga kadar gulanya nggak bablas naik. Jadi bukan cuma dextrose saja, tapi ada regular insulin yang disuntikan IV. Ya untuk Makasih. menstabilkan ya dok ya. Betul, Ya, betul. menstabilkan kaliumnya dan juga biar gulanya nggak naik. Ya. Baik. Panitia, apakah ada pertanyaan lagi Panitia? Udah selesai pertanyaannya. Udah ya. Baik. Iya. Kayak udah ya dok ya. Oke. Lanjut ya. Ini lanjut terus soalnya. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk Dr. Azaki SPPD Finasim. Dok mohon untuk tetap di tempat. Bagaimana kakak admin untuk dokumentasi sudah siap? Sebentar, Pak. Baik. Ya, makasih banyak pada panitia ya. Sama-sama dok. Ini mau difoto dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Sudah kakak admin? Sudah. Ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk kesediaan menjadi narasumber webinar Gizi Nusantara. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa Terima di kasih, next selamat event ya siang. dok ya.